Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Saya dari kelompok 9 sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Santi Sylvia Isabel Siregar, NIM 2005-2003 9. Yang kedua, Ulfanisa, NIM 2005 20030. Yang ketiga, Raniati Brutu, NIM 2005 20028. Yang keempat, Mary Rosa Simamora, NIM 2005 20032. Baiklah, presentasi kami hari ini membahas tentang pengertian menyimak di kelas tinggi. Yang kedua, tujuan menyimak. Yang ketiga, strategi pembelajaran menyimak. Yang keempat, contoh pembelajaran menyimak. Slide yang pertama yang akan dijelaskan oleh yaitu Santi Sylvia Isabel Siregar, yaitu saya sendiri. Yang kedua, slide yang kedua akan dijelaskan oleh Raniati Brutu. Dan slide yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Ulfanisa. Dan slide yang keempat yang akan dijelaskan oleh Ulfanisa. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pengertian menyimak? Nah, di sini menurut Tarigan tahun 1993, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara. Baik, terima kasih. 2. Tujuan menyimak menurut kajian kelompok kami ada 8. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Dan yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audio. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Dan yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Dan yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Selamat pagi, baik saya Ulfanisa Iljana Siregar akan melanjutkan tentang pembahasan menyimak di kelas tinggi. Yang nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3, strategi pembelajaran menyimak di kelas tinggi. H.G. Tarigan dan Jago Tarigan dalam Astawan tahun 2008-112 menyatakan keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat terampilan tersebut masing-masing berbeda dalam proses, namun merupakan salah satu kesatuannya yang utuh. Hal ini karena 4 aspek tersebut tidak bisa terpisahkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam pengajaran bahasa, siswa diajarkan tentang menyimak terlebih dahulu. Setelah itu, barulah berbicara, membaca, dan menulis. Mengingat menyimak merupakan suatu keterampilan, maka perlu dilakukan latihan-latihan secara terus-menerus kepada siswa. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan menyimak sering diabaikan oleh guru karena guru cenderung beranggapan bahwa tanpa diajarkan pun keterampilan menyimak dapat dilakukan oleh siswa. Namun kenyataannya kontradiktif terhadap aplikasi di lapangan, yaitu kemampuan siswa dalam menyimak materi pelajaran tertentu masih kurang. Yang keempat, contoh-contoh pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Yang pertama, menyimak kritis. Bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Penyimak menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Contohnya, orang yang menghadiri seminar akan memberi tanggapan terhadap isi seminar. Yang kedua, menyimak interogatif. Merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas. Pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Contohnya,
seseorang yang diinterogasi oleh polisi karena telah melakukan kejahatan. Menyimak penyelidikan, ya ini sejenis menyimak dengan tujuan menemukan. Contohnya, seseorang yang masih diduga telah membunuh orang lain sedang diselidiki oleh polisi dengan mengutarakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Maka polisi melakukan menyimak penyelidikan saat sang tersangka menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Saya dari kelompok 9 mewakili. Terima kasih, Bu.